والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية. اللهم افتح لنا كل خير، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عن من سواك. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan pengajian kitab Taqrib Wahdatil Ummah, usaha untuk menyatukan umat Islam yang tercerai-berai gara-gara mengikuti hawa nafsu dan syaitan. Ini kitab ditulis untuk menyatukan umat Islam. Hadis 95, qala al-muallif hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. An Abdullah, dari Abdullah, maksudnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala lana, bersabda kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum, sesungguhnya kalian, satarawna, kalian akan melihat, ba'di, setelah saya, atharatan, yaitu sikap yang tidak adil dari pemerintah, wa umuran, dan perkara-perkara, tungkirunaha, yang kalian mengingkarinya. Qalu, mereka berkata, ya Rasulullah, fama ta'muruna, apa yang engkau perintahkan kepada kami, wahai Rasulullah? Qala, beliau bersabda, addu, tunaikanlah, ilaihim, kepada mereka, yaitu para penguasa, haqqahum, akan hak mereka. Wasalullaha, dan mintalah kepada Allah, haqqakum, akan haknya kalian. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari, dan ini adalah lafalnya Imam Bukhari, juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Ibnu Hibban. Kaum muslimin rahimakumullah, hadis ini termasuk hadis yang menunjukkan bukti kenabian Nabi Muhammad SAW. Maka hadis ini disebut dalail nubuwah, bukti kenabian beliau. Karena beliau menceritakan sesuatu yang belum ada di masa beliau, akan terjadi di masa yang akan datang, dan ternyata sesuai fakta, sesuai dengan apa yang kita alami sekarang, yaitu adanya atharah. Atharah yaitu ketidakadilan penguasa. Mereka ambil harta rakyat, mereka ambil harta baitul mal, digunakan untuk kepentingan mereka sendiri. Padahal baitul mal itu bukan milik penguasa. Mereka hanya bisa mengelola saja. Mereka hanya boleh mengelola. Tapi haknya dari harta baitul mal itu sama dengan rakyat yang lain. Antara Amirul Mukminin atau Khalifah dengan rakyatnya haknya sama. Maka ketika mereka mengkayakan diri sendiri, sementara rakyatnya ditelantarkan miskin, itu berarti adalah atharah, dan itu sudah terbukti. Wa umuran tungkirunaha, banyak perkara-perkara yang kalian ingkari, yang dilakukan oleh penguasa, termasuk ketidakadilan, termasuk ketidakberpihakan kepada Islam. Palestina diserang oleh Israel, apa sikap penguasa kita? Tidak tampak menunjukkan kecenderungan kepada umat Islam. Ini perkara yang mungkar seperti ini. Nah, maka Rasulullah ditanya, kalau itu terjadi, apa yang harus kita lakukan? Beliau katakan dua yang harus dilakukan. Tunaikan kepada mereka hak mereka. Apa haknya penguasa? Yaitu tetap ditaati. Apa haknya penguasa? Yaitu tetap tidak dilengsarkan. Tapi tentu saja yang dibicarakan oleh Nabi dan para sahabat di sini, ini hukum asalnya sebenarnya adalah Amirul Mukminin atau Khalifah. Nah, sekarang tidak ada Amirul Mukminin atau Khalifah. Tapi ya fakta, kita punya pemimpin, ya kan? Di Indonesia gini, mau diakui atau tidak diakui, kita punya presiden, itulah pemimpin kita. Nah, maka kalau sudah punya pemimpin seperti itu, ya tidak usah dilengsarkan. Kenapa? Karena melengsarkannya menyebabkan fitnah yang lebih besar.
Kalau pemimpin yang tidak zalim itu bisa dilengsarkan tanpa menimbulkan fitnah, maka silakan dilengsarkan. Tetapi ketika menimbulkan fitnah dan itulah yang terjadi, maka tidak usah dilengsarkan. Addu ilaihim haqqahum. Kewajiban tetap kita tunaikan sebagai rakyat. Wasallallahu alladzi haqqakum. Sementara hak kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi haknya rakyat tidak diberikan oleh penguasa. Nah, minta kepada penguasanya penguasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kalau penguasa itu menguasai kita, maka ketahuilah bahwa Allah itu menguasai mereka. Sehingga kita minta kepada yang lebih tinggi lagi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, seandainya umat Islam mengamalkan hadis ini, baik ada khalifah maupun tidak ada khalifah, maka negara akan aman. Tapi ketika ada pemberontakan dari rakyat kepada penguasa yang sudah de facto berkuasa, akhirnya terjadilah kekacauan-kekacauan. Seperti kekacauan yang ada di Libya, kekacauan yang ada di Irak, kekacauan yang ada di Syam, Suriah, itu gara-gara tidak mengamalkan hadis ini. Rakyat tidak punya kekuatan, tapi ngengkel ingin melengsarkan. Akhirnya rakyat sengsara sendiri. Tapi ya alhamdulillah, dengan sebab adanya kekacauan di Suriah itu, ya kita malah umat Islam di negara lain dapat sebagian dari berkahnya. Ya kita tidak senang sebenarnya bahwa umat Islam jadi tercapik-capik seperti itu, tapi dengan sebab perang Suriah itu malah ulama-ulama Suriah pada keluar dari Suriah, akhirnya mereka menyebarkan ilmu di negara-negara yang lain. Banyak yang tinggal di Turki. Syekh Mustafa Al-Bugha itu asli Suriah, tinggal di Turki. Bukan Syekh Mustafa Al-Bugha. Syekh siapa itu? Bukan Yahya Al-Khawthani ya. Kalau Syekh Mustafa Al-Bugha masih tinggal di Suriah. Demikian juga guru kami Syekh Muwaffaq Murabi. Nah, itu asalnya Suriah. Tapi gara-gara perang Suriah akhirnya dia lepas dari Suriah. Sekarang ngajar di Turki. Nah, orang-orang Turki yang dapat manfaatnya. Seandainya Suriah aman, tidak ada masalah apapun, ya ulamanya masih tetap berada di negara mereka. Sehingga yang pinter wong Suriah tok, ya. Yang lain-lain tidak mendapatkan cipratan ilmunya. Ya, ini ya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mengambil sisi positifnya daripada kita mengambil sisi negatifnya terus malah susah terus. Ambil setiap musibah pasti ada sisi positifnya. 96. An Wa'il bin Hujrin radhiyallahu anhu qala sami'tu, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa rajulun, dan ada seseorang sa'alahu, tanya kepada Nabi, faqala ara'aita, apa pendapatmu wahai Nabi, in kana alaina, jika memimpin kami umara, para penguasa, yamna'una haqqana, yang mencegah dari kami hak kami, wa yas'aluna haqqahum, tapi mereka minta kepada kami hak mereka. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau menjawab, isma'u, tetaplah mendengarkan, wa ati'u, tetaplah mentaati, fa innama, karena sesungguhnya tiada lain, alaihim, atas tanggungan mereka para penguasa, ma hummilu, apa yang mereka dipikulkan, yaitu kewajiban, wa alaikum, dan atas tanggungan kalian, ma hummiltum, apa yang kalian dipikulkan, yaitu kewajiban kalian. Hadis diriwayatkan oleh Muslim dan Tirmidzi, dan ini lafalnya Tirmidzi, dan dia mengatakan hadis ini hasan sahih. Isma'u wa ati'u, mendengar dan mentaati, alias tidak memberontak terhadap pemerintah tadi. Karena kalau memberontak berarti tidak mau mendengar, tidak mau mentaati. Makanya ada ungkapan, ya. Ungkapannya mengatakan, zalumun ghasyum khairun min fitnatin tadum. Zalumun ghasyum, penguasa yang zalim dan bengis. Khairun, itu lebih baik, min fitnatin tadum, daripada fitnah yang berkelanjutan.
Ada pemimpin, ada penguasa, tapi zalim. Rakyatnya yang terkena imbas kezalimannya. Itu lebih baik daripada rakyat angkat senjata, akhirnya terjadi kekacauan yang berterus-terusan, nggak ada berhentinya. Maka lebih baik sabar menghadapi kezaliman penguasa. Itu maksudnya. Okay. Maka ringkasnya begini, penguasa zalim itu sebenarnya harus dienyahkan, sebenarnya, supaya tidak terjadi kezaliman. Dengan syarat mampu untuk melenyapkan. Kalau tidak mampu untuk melenyapkan, tapi nekat melenyapkan, itu yang terjadi bukan lenyapnya kezaliman, tapi malah bertambah kekacauan. Nah, sekarang mana lebih ringan? Lebih ringan ada pemimpin, tidak ada pemberontakan, meskipun zalim, haknya rakyat tidak dikasih, tapi kondisi negara aman. Atau kekacauan di mana-mana. Sehingga kita umat Islam mau ibadah susah, sholat di masjid susah, keluar rumah khawatir nanti tiba-tiba ada peluru nyasar dan sebagainya. Nah, lebih bagus mana? Ya sama-sama tidak enaknya kan, tapi lebih ringan mana? Itulah yang disebut akhafud dororen. Pilih dua madarat yang paling ringan. Kalau hanya ada dua pilihan, semuanya nggak enak. Nah, pilih yang nggak enaknya itu lebih ringan. Maka di Indonesia alhamdulillah masih aman, tentram, nyaman, meskipun ya penguasa tidak adil kepada rakyatnya, itu sesuatu yang tidak bisa dipungkiri, tetapi keamanan ini termasuk dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Boleh melengsarkan penguasa yang zalim dengan syarat mampu. Tidak mampu, jangan melakukan sesuatu yang tidak dimampui. Maka di sini Nabi mengatakan, konsepnya gini, alaihim ma hummilu. Kalau penguasa itu tidak menunaikan kewajiban, itu tanggungan dosa mereka. Sehingga ya biarkan saja mereka numpuk-numpuk dosa daripada kamu lengserkan malah jadi kekacauan. Lah adapun kita sebagai rakyat, maka alaikum ma hummiltum. Kewajiban kita tunaikan. Kewajibannya apa? Kewajibannya kalau kita punya Amirul Mukminin, kita mendengar dan mentaati. Tidak melengsarkan beliau meskipun dia adalah pemimpin yang fasik. Contoh seperti kasus Yazid bin Muawiyah. Yazid bin Muawiyah. Siapa Yazid bin Muawiyah? Amirul Mukminin atau khalifah setelah Muawiyah. Muawiyah sahabat Nabi, dia sebelum mati wasiat untuk anaknya. Nanti kalau saya mati, yang menjadi khalifah ini anak saya Yazid bin Muawiyah. Nah, umat Islam sebenarnya nggak cocok sama Yazid bin Muawiyah. Wong elek diangkat jadi pemimpin. Karena katanya dia suka mabuk-mabuk di malam hari. Bukan orang baik kayak begitu. Maka Yazid bin Muawiyah ini fakta akhirnya diangkat jadi khalifah. Nah, umat Islam waktu itu terpecah jadi dua. Ada yang mendengar dan mentaati, dan itu mayoritas. Ada yang memberontak, dan itu minoritas. Akhirnya terjadi kekacauan gara-gara ada yang memberontak tadi. Sampai di Madinah ada kejadian namanya Al-Harrah. Kejadian pembantaian di kota Madinah. Disebut Yaumul Harrah. Karena banyak umat Islam diserang di kota Madinah gara-gara tidak taat kepada Yazid bin Muawiyah, pengen memberontak terhadap Yazid bin Muawiyah, tapi nggak punya kekuatan. Akhirnya diludeskanlah oleh kelompoknya Yazid bin Muawiyah. Ada sahabat-sahabat Nabi yang mati saat itu juga. Mereka lari tunggang langgang dari kota Madinah sampai keluar kota Madinah. Nah, di luar kota Madinah itu ada tempat bebatuan namanya Harrah. Nah, mereka mati di situ mereka. Karena nggak bisa lari, tempat bebatuan yang sangat terjal, nggak bisa digunakan untuk lari. Akhirnya dibantai di sana, itu Yaumul Harrah. Dan itu dianggap sebagai kepengisan Yazid bin Muawiyah ketika dia menjabat sebagai khalifah tersebut. Nah, mana sikap yang benar? Sikapnya mayoritas umat Islam yang tetap mendengar dan mentaati, meskipun Yazid bin Muawiyah tadi pemimpin yang tidak baik, ataukah perbuatan minoritas ini yang akhirnya menyebabkan kekacauan di kota Madinah?
Andaikan tidak ada pemberontak ini, tidak akan terjadi Yaumul Harrah tadi, pembantaian terhadap penduduk Madinah tadi. Tapi gara-gara ada yang memberontak, akhirnya terjadilah pembantaian tersebut. Sahabat-sahabat Nabi yang tidak punya salah ikut mati pada saat itu. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Bab kedua, bab ta'ah fima ahabba wa kariha. Bab mentaati pemimpin pada perintah yang dia sukai maupun yang tidak dia sukai. Ini maksudnya taat kepada khalifah atau amirul mukminin. Dan sekali lagi, sekarang ini kita tidak punya khalifah atau amirul mukminin. Tapi nanti kalau ada khalifah atau amirul mukminin, kita wajib untuk mentaati beliau. Hadis 97. Qala Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhu, qultu saya berkata, ya Rasulullah, inna sesungguhnya kami kunna adalah kami dulu bisyarrin pada keburukan. Yang dimaksud keburukan adalah kafir jahiliyah. Kami dulu sebelum engkau datang kami kafir menyembah berhala. Faja Allah lalu Allah datangkan bi khairin dengan kebaikan. Maksudnya agama Islam. Engkau datang membawa ajaran Islam, kami masuk Islam. Fanahnu fi, maka kami berada di dalam kebaikan. Fahal, maka apakah min wara'i hadzal khair, di belakang kebaikan kita sekarang ini, syarrun, ada keburukan lagi. Jadi Hudzaifah khawatir kalau sejarah berulang. Dulu kita dalam keburukan, sekarang kita dalam kebaikan, mungkinkah sejarah berulang kita menjadi buruk lagi? Qala, Nabi menjawab, "Na'am, oh iya." Namanya kebaikan tuh kalau sudah sempurna, maka nanti akan turun lagi. Sesuatu yang kalau sudah sempurna, itu pasti apa? Turun lagi. Qultu, saya mengatakan, hal wara'a dzalika syarr, apakah di belakang keburukan tadi khairun, muncul kebaikan lagi? Kondisi buruk akhirnya berubah menjadi kondisi baik lagi. Kalau beliau mengatakan, nah, oh iya, sama, berulang juga. Sebagaimana keburukan berulang, maka kebaikan juga berulang. Qultu, saya bertanya, fahal wara'a dzalikal khair, maka apakah di belakang kebaikan itu syarrun, muncul keburukan lagi? Qala na'am, Nabi mengatakan, iya. Inilah sabarnya Rasul sallallahu alaihi wasallam menghadapi pertanyaan murid-muridnya. Ditanya sampai 3 kali, Pak. Apakah muncul lagi? Apakah muncul lagi? Apakah muncul lagi? Beliau tidak mengatakan kakek yang tekok lagi, tapi dijawab iya, iya. Qultu, saya bertanya, kaifa, bagaimana? Qala, Nabi menjawab, yakunu, akan muncul ba'di, setelah saya, a'immatun, pemimpin-pemimpin, la yahtaduna bihudaya, yang tidak menggunakan petunjuk saya, wala yastannuna, dan tidak bersunnah bisunnati, dengan sunnahku. Dan ini adalah termasuk hadis mukjizat karena kejadian sesuai fakta, kejadian sesuai sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah wafat, diganti Abu Bakar menggunakan sunnah Nabi, diganti Omar menggunakan sunnah Nabi, diganti Utsman menggunakan sunnah Nabi, diganti Ali menggunakan sunnah Nabi, diganti Hasan bin Ali menggunakan sunnah Nabi. Ini 5 khalifah. Selesai masa 5 khalifah 30 tahun, diganti oleh Muawiyah, masih menggunakan sunnah Nabi. Sayangnya Muawiyah ketika hampir mati tidak menggunakan sunnah Nabi, yaitu mengatakan yang menjadi khalifah setelah saya anak saya ini. Mestinya kalau mengangkat khalifah itu diangkat yang baik. Seperti Abu Bakar nunjuk Sayyidina Umar. Abu Bakar tidak mengatakan yang menjadi khalifah setelah saya anak saya. Enggak. Umar juga begitu. Dia mengatakan nanti kalau saya mati maka musyawarah. Siapa yang diangkat sebagai pemimpin, itulah yang jadi pemimpin. Umar tidak mengatakan yang menjadi khalifah setelah saya adalah putra saya Ibnu Umar. Enggak. Nah, maka di sini Sayyidina Muawiyah salah di akhir hayatnya. Dia mengangkat anaknya sebagai khalifah. Makanya muncul tadi pemberontakan-pemberontakan. Coba Sayyidina Muawiyah mengangkat sebagaimana di masa Sayyidina Umar. Silahkan nanti majelis syuro memilih siapa yang pantas jadi pemimpin. Insya Allah tidak terjadi pemberontakan tadi. Tapi secara umum khilafah Sayyidina Muawiyah
dia masih menggunakan sunnah. Nah, kapan munculnya la yahtaduna bihudaya, tidak menggunakan petunjuk dan sunnah saya, ya mulai masa Yazid bin Muawiyah itu. Itu sudah melencengnya banyak. Kemudian semakin lama, semakin melenceng. Meskipun di tengah-tengah itu ada yang baik, ya. Muncul Umar bin Abdul Aziz, ini baik. Muncul Sulaiman bin Abdul Malik, ini baik. Tapi rata-rata penguasa ya begitu, tidak pakai sunnah Nabi. Wasayakumu dan akan muncul fihim pada mereka rijalun beberapa orang qulubuhum hati-hati mereka qulubu syayatin seperti hati-hati setan fi juthmani insin pada badan manusia. Jadi zahirnya manusia, bentuk tubuh manusia, tapi hatinya kalau dibedah itu hati setan. Contohnya siapa? Hajjaj bin Yusuf membantai 200.000 umat Islam, termasuk ulama-ulama besar. Sa'id bin Jubair itu ulama besar yang dibunuh terakhir kali oleh Hajjaj bin Yusuf. Ini termasuk rijalun, orang-orang yang hatinya hati setan, meskipun tubuhnya tubuh manusia. Qala qultu, saya berkata, kaifa asna, apa yang harus saya lakukan ya Rasulullah, wahai Rasulullah? In adraktu, jika saya menemui dzalika, kondisi itu, qala, beliau mengatakan, tasma, kamu tetap mendengar, wa tuti, tetap taat, lil amir, kepada khalifah. Jadi meskipun Yazid bin Muawiyah tadi zalim, fasik, tapi tetap dengar, taat. Jangan melengsarkan, jangan memberontak. Wa in, meskipun duriba, dipukul, dhahruka, punggungmu, wa ukhida, dan dirampas, maluka, hartamu, fasma, tetaplah mendengar, wa ati, dan taatilah. Loh, gimana sih? Harta diambil, punggung dipukul, masih mendengar? Iya, karena kewajibannya rakyat adalah mengayomi rakyat. Kewajibannya pemerintah, dia mengayomi rakyat. Dia tidak melakukan kewajibannya, itu dosa dia tanggung sendiri. Sementara kewajibannya rakyat adalah taat kepada penguasa. Sehingga tetap dilakukan, karena itu adalah kewajiban. Karena kita mentaati kewajiban sebagai rakyat, itu bukan karena penguasa, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi penguasa melakukan kewajiban atau tidak, itu urusan dia sama Allah. Tapi kita sebagai rakyat tetap melakukan kewajiban kita, yaitu taat kepada Amirul Mukminin atau khalifah, nanti kalau sudah ada khalifah. Sekarang tidak ada khalifah. Bab yang ketiga, bab ta'ah fil usri wal yusr. Bab taat pada kondisi sulit maupun kondisi mudah. Ini bisa dibaca juga usur dan yusur. 98. An Ubadah bin Samit, dari Ubadah bin Samit. Ini seorang sahabat Nabi yang sangat pemberani, termasuk orang-orang yang ahli perang. Qala, dia mengatakan, bay'ana, kami berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sam'i, untuk mendengar, wa ta'ati, dan mentaati, fil usri, baik dalam kondisi sulit, wal yusri, maupun mudah, wal mangsyat, dan giat, wal makroh, maupun tidak giat, maupun tidak suka, wal atharah alaina, dan tidak adil terhadap kami. Jadi khalifah seandainya mau menyuruhkan berangkat semuanya ke Palestina, selamatkan Palestina, wajib kita tinggalkan, Pak. Meskipun usri, sedang susah. Wah, susah nih Pak, ini uang belum banyak ini, ya, tetap berangkat. Wal mansyat wal makroh, meskipun makroh, tidak senang kita berangkat karena kondisi sekarang panas sekali. Wah, panas nih, nggak cocok untuk perang nih Pak Khalifah. Oh, nggak bisa. Pokoknya diperintahkan khalifah, manut sam'an wa ta'atan, mendengar dan mentaati. Kemudian isi baiatnya lagi, wa alla nunazi'a, dan bahwasanya kami tidak mencabut al-amra, urusan kepemimpinan, ahlahu, dari para pemimpin. Maksudnya tidak boleh melengsarkan para pemimpin, tidak boleh melengsarkan khalifah. Meskipun khalifahnya tadi dolim atau fasik kayak Yazid bin Muawiyah, meskipun. Wa an naqula, dan bahwasanya kami berkata, bil haqqi, dengan kebenaran, haitsu ma kunna, dimanapun kami berada.
Meskipun pahit rasanya menyampaikan kebenaran, sampaikan. Penguasa salah, katakan salah. Meskipun akhirnya dijebloskan ke dalam penjara, nggak apa-apa. Yang penting ngomong yang benar dimanapun berada. La nakhafu fillah, tidak takut dalam masalah Allah. Laumata laim, celaannya orang yang mencela. Artinya untuk mencari ridha Allah, tetap kita katakan yang benar sebagai benar, meskipun orang mencela dan memusuhi kita. Terjadi serangan dari Israel ke Palestina. Kita katakan Israel zalim, Palestina mereka terzalimi. Katakan begitu. Meskipun orang mencela kita, kamu itu bodoh, nggak paham sejarah Palestina. Itu berarti kamu nggak paham siapa yang zalim, siapa yang terzalimi. Katakan yang benar. Meskipun diejek tidak paham sejarah dan sebagainya. Karena semua orang-orang kiri, mereka mengatakan bahwa Hamas itu teroris. Justru Hamas itu yang harus dianyahkan, bukan Israelnya. Yang dianyahkan bukan Israelnya, tapi Hamasnya. Dianggap Hamas itu seperti apa? ISIS pada masa dulu. Padahal ISIS itu yang buat juga orang-orang kiri sendiri. Tapi kemudian dimasukkan ke dalam kaum muslimin. Nah, dianggap Hamas seperti itu. Nah, itu perkataan orang-orang kiri seperti itu. Nah, kita jangan mengikuti perkataan orang kiri, tapi kita ikuti perkataan para ulama-ulama dan kiai kita. Wa fi lafdzil lil Bukhari, dalam lafal Imam Bukhari, illa kecuali antara kalian melihat kufron bawahan, kekafiran yang terang-terangan, indakum di hadapan kalian minallahi dari Allah, fihi burhan, padanya ada hujjah, ada dalil yang jelas. Maksudnya tidak boleh melengsarkan khalifah kecuali kalau khalifah melakukan kekafiran yang terang-terangan. Yang kita punya hujjah, punya alasan, punya dalil di hadapan Allah bahwa dia itu kafir. Misalnya nih, khalifah nyembah berhala. Nah, maka kita katakan ini khalifah sudah kafir, menyembah berhala, wajib dilengsarkan. Atau khalifah mengatakan, rakyatku semuanya sholat itu sekarang sudah tidak wajib. Yang mau sholat silahkan, yang tidak sholat ya enggak apa-apa. Ini kafir orang kayak begini nih, lengsarkan, wajib ini. Tetapi dengan syarat tadi, kalau mampu. Meskipun khalifahnya sudah kafir, kalau tidak mampu, wis menang wae wis. Zalumun ghasyumun khairun min fitnatin tatum. Pemimpin dolim, bengis lebih baik daripada kekacauan terjadi di mana-mana. Tapi kalau mampu, maka lengsarkan. Kapan boleh dilengsarkan? Ketika pemerintah melakukan kufron bawahan, kekafiran yang terang-terangan. Apakah ada kekafiran yang tidak terang-terangan? Ada. Yaitu kekafiran yang gara-gara salah takwil. Saya kasih contoh. Di masa Imam Ahmad, Khalifah mengatakan Al-Quran makhluk. Quran itu adalah makhluk. Seperti manusia ini makhluk. Quran juga makhluk. Quran bukan kalam Allah, tapi makhluk. Nah, Imam Ahmad berfatwa, orang yang ngomong seperti ini kafir. Tapi apakah itu termasuk kufran bawahan, kekafiran yang terang-terangan? Ternyata tidak dianggap kekafiran yang terang-terangan. Kenapa? Karena salah takwil. Karena kiainya khalifah itu dari kelompok sesat, Mu'tazilah ataupun yang lain. Karena kiainya dari kelompok sesat, akhirnya yang masuk di otak dia juga kesesatan. Khalifah nggak paham bahwa dia berada dalam kesesatan. Maka Imam Ahmad, meskipun beliau berfatwa yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk, berarti dia kafir, tapi Imam Ahmad tidak mengajak umat Islam untuk melengsarkan khalifah. Kenapa? Karena tidak dianggap sebagai kufron bawahan, kafir yang terang-terangan, kafirnya masih gara-gara takwilan yang salah. Tapi kemudian khalifah ini dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ganti khalifah yang baik, yang adil, sehingga khalifah yang adil ini
mengeluarkan Imam Ahmad dari penjara. Kemudian Imam Ahmad dipersilahkan, silakan Imam Ahmad mengajar sebagaimana dulu lagi. Karena khalifah yang dulu, selain memenjara Imam Ahmad, juga memberikan keputusan Imam Ahmad nggak boleh ngajar pengajian. Kalau ngajar pengajian nanti masukkan penjara lagi. Imam Ahmad sami'na wa ata'na. Saya mendengar, saya mentaati, saya tidak ngajar orang. Maka selama itu Imam Ahmad berada di rumahnya, enggak keluar ke masjid untuk pengajian. Paling keluar ke masjid salat, pulang lagi, salat, pulang lagi. Bayangkan Pak, Imam Ahmad ilmunya tinggi, terkenal ilmunya di mana-mana. Sampai muncul madhab Ahmad bin Hanbal. Tapi enggak boleh ngajar. Itu tetap sami'na wa ata'na. Kenapa? Karena perintahnya khalifah. Meskipun dicambuk sampai 150 cambukan dalam tubuhnya, ya, ratusan kali cambukan dalam tubuhnya, sehingga beliau lemas, tidak bisa sholat sunnah sebagaimana biasanya. Biasanya sehari 300 rakaat sholat sunnah. Tapi karena habis dicambuk, nggak bisa sholat sunnah sebanyak itu. Masih beliau sami'na wa ta'na. Kenapa? Karena dia khalifah. Terakhir, bab man asal imam, orang yang durhaka kepada imam atau khalifah. 99 an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man kharaja, barang siapa yang keluar min ta'ah, dari ketaatan kepada khalifah, wa faraqal jamaah, dan memisai jamaah kaum muslimin, famata, lalu mata mitatan jahiliyah, matinya seperti mati jahiliyah. Contohnya siapa? Orang-orang Khawarij. Ada Khalifah Ali bin Abi Thalib. Khawarij ingin melengsarkan Ali bin Abi Thalib. Akhirnya dibantailah oleh Ali bin Abi Thalib. Mereka mati semua. Nah, itu matinya mati seperti mati jahiliyah. Wa man qatala, dan barang siapa yang berperang tahta rayatin ummiyatin, di bawah bendera buta, yaghdabu li asabah, yaitu marah karena membela bangsanya, au yad'u ila asabah, atau mengajak kepada bangsanya, au yang suruh asabah, atau menolong bangsanya, faqutila, lalu dibunuh, faqitlatun jahiliyah, maka cara bunuh yang model jahiliyah, artinya matinya mati jahiliyah. Yang dimaksud bendera buta itu adalah bendera yang tidak jelas, perang tapi tidak jelas membela apa. Membelanya cuma membela kebangsaan. Ini bangsa saya, maka dibela. Mestinya tidak begitu. Membela itu yang benar. Kalau bangsa kita salah, jangan dibela. Bangsa kita benar, baru kita bela. Ini orang Indonesia ini, dibunuh ini, dipukuli ini, saya nggak terima. Loh, dia dipukuli kenapa dulu? Kalau dia dipukuli gara-gara dia mukuli dulu, ya sudahlah, salah dia. Kenapa dia memulai memukul, akhirnya balas dipukul. Jangan gara-gara dia orang Indonesia kemudian kita bantu, sementara kita tidak tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Ketahui dulu apa permasalahannya, baru kita membela yang benar. Waman kharaja, dan barang siapa yang keluar ala ummati, kepada umatku, yadribu barraha, memukul orang baiknya, wa fajiraha, dan orang dosanya, wala yatahasha, dan tidak peduli min mu'miniha, terhadap orang berimannya, wala yafi, dan tidak menyempurnakan lidhi ahdin, kepada kafir zimmi, ahdahu, akan perlindungannya atau perjanjiannya, falaisa minni, bukan termasuk golonganku, walastu minhu, dan aku berlepas diri darinya. Hadis diriwayatkan oleh Ahmad dan Muslim, dan ini lafalnya Muslim, dan juga diriwayatkan oleh Nasa'i dan Ibnu Hibban. Ini sama dengan hadis sebelumnya tadi ya. Ada umat Islam sudah punya penguasa, kemudian ada yang memberontak. Itu namanya kharaja ala ummati. Kemudian setelah memberontak gimana? Ya yadribu barraha wa fajiraha. Enggak peduli, dia nyerang sana sini, yang baik diserang, yang buruk diserang. Wala yatahasya min mu'miniha, tidak peduli apakah dia beriman atau tidak, diserang. Pokoknya bukan kelompoknya, diserang. Wala yafi dzilli ahdin ahdahu, ada kafir zimmi yang tidak ikut perang juga dibantai juga mereka. Nah, seperti ini Nabi berlepas diri dari orang tersebut.
Inilah yang dapat kita pelajari betul dari Allah. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahaladzim li wa lakum walhamdulillah rabbil alamin.